Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan mungkin tema yang kita bahas ini sebagai penutup atau bagian akhir dari pembahasan yang dibahas dalam kitab kita ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan jenis-jenis kebid'ahan dari segi akibat buruk yang ditimbulkan. Ada dua. Pertama, bid'ah mukaffirah, artinya kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya dianggap kufur, keluar dari Islam atau murtad, yaitu kebid'ahan di dalam masalah akidah. Seperti contohnya umpamanya mengingkari apa-apa yang sudah diijmai oleh para ulama dengan dalil yang qat'i, atau mengingkari sesuatu yang sudah qat'i tentang kewajibannya, mengingkari kewajiban sholat, kewajiban salah satu di antara rukun Islam, mengingkari salah satu di antara rukun iman, atau mengingkari haramnya mabuk, haramnya judi, haramnya zina, haramnya apa-apa yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran secara qat'i. Kedua, bid'ah ghair mukaffirah, kebid'ahan yang tidak menyebabkan pelakunya kufur. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar dan terancam. Sekali lagi, terancam bukan divonis pasti masuk neraka, tapi terancam dengan neraka. Apakah pasti ke neraka? Tidak pasti. Nanti dikalkulasikan dengan amal-amal ibadah, kebaikan yang dia lakukan. Sama dengan orang yang ghibah, terancam neraka. Tidak pasti ke neraka, tapi terancam. Orang yang berdusta terancam neraka. Orang yang mabuk terancam neraka. Orang yang melakukan amal-amal yang Allah haramkan terancam neraka. Termasuk yang melakukan kebid'ahan terancam neraka. 72 golongan yang dinyatakan dalam hadis, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka, artinya terancam dengan neraka. Kecuali satu. Satu ini tidak terancam neraka, dijanjikan surga. Janji loh, bukan pasti. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau Ahlus Sunnah ini sesuai dengan Quran Sunnah tapi
melakukan dosa besar, melakukan amalan yang diancam neraka. Ahlus sunnah tapi tukang gibah, ada? Ada. Ahlus sunnah tapi tukang mencela. Ahlus sunnah tapi bohong. Ahlus sunnah terlibat pinjol. Ada? Ada. Perbuatan dia berpegang teguh kepada sunnah dijanjikan surga. Perbuatan dia terlibat pinjol, ada ribanya, terancam neraka. Terus orang ini ke surga apa ke neraka? Dikalkulasi nanti. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi'ishatir radiyah. Jadi ke surga ke neraka itu bukan hanya satu dua amalan, tapi kalkulasi dari semua amalan. Makanya kalau kita menerangkan sebuah perbuatan yang haram, bid'ah atau maksiat, bukan berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Cuma terancam. Kalau kita mengamalkan umpah sunnah ini, sunnah bukan berarti kita mengklaim pastilah ke surga. Yang lain ke neraka. Enggak. Perbuatan sunnah sama dengan kalau kita tahajud, dijanjikan surga. Kita saum Ramadan, dijanjikan surga. Kita baca Al-Quran, dijanjikan surga. Kalau tidak ada penghalang, dosa maksiat yang lain, insya Allah ke surga. Tapi kalau ada dosa maksiat yang terancam neraka, baru itu ditimbang. Makanya kalau kita membahas hadis iftiraqul ummah 72, masuk neraka karena melakukan kebid'ahan. Satu masuk surga, bukan vonis kamilah ahli surga selain kami ahli neraka. Bukan. Kita tidak sedang memvonis pelaku dari sebuah perbuatan, tapi kita sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Ini bid'ah loh, ini dosa maksiat ancamannya neraka. Ini sunnah, janjinya surga. Begitu ya. Nah, banyak orang terjerumus ke dalam kebid'ahan tapi ghair mukaffirah. Dan dilihat dari segi bidang atau jenis amalan. Kebid'ahan yang ghair mukaffirah ada dua. Pertama, bid'ah dalam ibadah. Kedua, bid'ah dalam hal muamalah. Bid'ah dalam ibadah ada dua. Dua jenis juga. Pertama, ini yang disebut dengan bid'ah haqiqiyah. Apakah itu? Yaitu at-ta'abbud bima lam ya'dhan bihillahu azza wa jalla ayyu'bada bihil battah. Pertama, beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak Allah syariatkan sama sekali. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada amalan para sahabatnya. Tapi dilakukan. Contoh, seperti orang beribadah dengan diiringi alat-alat musik, nyanyian, atau dengan bertepuk tangan. Bertepuknya berirama, tidak bertepuk seperti konser, seperti nonton pertunjukan yang menakjubkan lalu bertepuk tangan. Tapi tepuk tangannya berirama. Itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, nggak ada ayat. Bahkan ayat menjelaskan beribadah dengan bertepuk tangan, dengan bersiul, itu mimbabil amsal. Beberapa contoh cara ibadah dengan alat-alat musik yang dilahirkan dari tubuh sendiri seperti bertepuk tangan tapi berirama, seperti bersiul. Nanti Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mewakili seluruh alat musik. Itu cara ibadahnya orang musyrik. Sebagaimana firman Allah,
dalam surah Al-Anfal 35, "Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Kata Allah, tidaklah sholat mereka di Baitullah kecuali dengan bersiul dan bertepuk tangan. Bertepuk tangannya bukan keprok seperti habis pertunjukan, tapi dengan berirama. Dan ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menunjukkan ini mewakili alat-alat yang bisa menimbulkan irama. Musik apapun, lalu dipakai sebagai pengiring atau pengantar orang dalam melakukan ibadah. Maka berkata muallif, kata ambudi bil alatil lahwi war raqas was safaq wal ghina wa an'amil wa anwa'il ma'azif wa ghairiha mimma hum fihi mudahuna fi'lal ladzina qala Allahu fihim wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Contoh bid'ah hakikiyah adalah seperti orang yang beribadah kepada Allah dengan memakai alat-alat musik, dengan nyanyian, dan menyerupai orang-orang musyrik yang Allah katakan dalam Al-Anfal ayat 35 tadi, "Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka, ibadah mereka di Ka'bah kecuali dengan bersiul dan bertepuk tangan. Maka ini mengikuti cara ibadah orang-orang musyrik. Dan tidak boleh untuk dilakukan. Pertama, tasyabuh dengan mereka. Kedua, cara ibadah seperti tidak pernah ada contoh dari Quran, dari hadis, dari ungkapan para sahabat. Maka ini disebut bid'ah hakikiyah. Inilah yang pertama, dan contoh-contoh yang lain banyak. Seperti umpamanya adanya perayaan-perayaan hari-hari besar Islam, Nabi, para sahabat, para ulama, salafus soleh nggak pernah melakukan. Baru ada perayaan itu dilakukan oleh Bani Fatimiyah yang berakidah Syiah, melakukan perayaan-perayaan tersebut. Di zaman Nabi, para sahabat, para ulama as-salafus soleh tak ada sama sekali. Muncul kemudian ini hakikiyah. Inilah yang pertama. Yang kedua ini oleh para ulama disebut bid'ah idhafiyah. Apakah itu? At-ta'abbud bima asluhu masyru'un walakin wudi'a fi ghairi mawdi'ihi. Beribadah dengan cara ibadah yang asalnya ibadah ini disyariatkan, ada, tapi dilakukan bukan pada tempatnya. Seperti contoh kakas firra'si masalah. Seperti dibukanya kepala untuk laki-laki. Dari penutup topi, kopiah, imamah atau sorban. Itu pada asalnya disyariatkan tapi hanya dalam keadaan ihram untuk laki-laki. Baik untuk umroh ataupun untuk haji. Ketika di miqat mau memulai ibadah umroh atau haji, maka begitu sudah ihram, ihram itu artinya niat memulai ibadah umroh dan niatnya harus ditetapkan di miqat. Niat itu kemudian disebut ihram. Makna ihram pengharaman. Kenapa niat itu disebut ihram? Karena niat tersebut mengharamkan 7 perkara yang tadinya halal. Termasuk laki-laki halal menutup kepala. Pakai topi, pakai kopiah, pakai imamah, atau apapun boleh. Begitu ihram nggak boleh. Yang nempel langsung di kepala ya. Kalau yang tidak nempel seperti payung boleh.
di bawah tenda boleh. Tapi menyimpan tisu umpamanya untuk menutupi kepala dari panas dan hujan, nggak boleh. Atau pakai imamah, atau pakai topi, nggak boleh. Itu ibadah ketika ihram. Tapi kemudian dilakukan di luar ihram dengan niat ibadah, maka tidak boleh itu kebid'ahan, tapi bid'ah idhofiyah. Seperti contoh umpamanya dalam hadis ada Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, bainana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idh huwa birajulin qa'imun fasa'ala an. Faqalu Abu Israil nadhara an yaqum wa la yaq'ud wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasum. Ketika Nabi SAW sedang khutbah, ada orang, orang itu berdiri di luar berpanas-panas. Ditanya, itu orang siapa? Ngapain dia? Para sahabat menjawab, namanya Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri dan tidak duduk dan tidak berteduh. Jadi sengaja dia berdiri di tempat yang panas, tidak berbicara dan saum. Jadi ada 4 poin isi nazarnya. Pertama, berdiri dan tidak duduk. Kedua, berpanas-panasan, tidak berteduh. Ketiga, tidak berbicara. Keempat, saum. Kalau yang 3 awal, berdiri tidak duduk. Ini nggak ada syariatnya, nggak ada ibadah seperti itu. Atau berpanas-panasan, nggak ada ibadah seperti itu. Atau nggak berbicara, nggak ada ibadah seperti itu. Kalau saum ya ada. Apa kata Nabi SAW? Murhu falyatakallam wal yastadil wal yaqud wal yutimma saumahu. Perintahkan dia untuk bicara, berteduh dan duduk, tapi saumnya lanjutkan. Karena saum ibadah yang ada asalnya, boleh orang nazar untuk saum. Tapi kalau isi nazarnya nggak ada asalnya dan nggak ada manfaat, apa manfaatnya tidak berbicara? Apa manfaatnya berpanas-panasan tidak berteduh? Madarat yang ada ya, nanti dia gosong, bisa dehidrasi. Apa manfaatnya berdiri nggak duduk? Madarat. Itu di cancel, tidak boleh dilanjutkan. Tapi saum dilanjutkan. Nah, jadi Nabi SAW memerintahkan orang itu untuk melanjutkan saum karena saum itu adalah ibadah yang memang disyariatkan. Adapun 3 yang lainnya disyariatkan hanya dalam posisi tertentu. Seperti tidak boleh berbicara. Itu hanya dalam keadaan sholat saja. Seperti umpamanya tidak boleh duduk. Itu hanya dalam sholat yang wajib berdiri tanpa ada uzur, nggak boleh sambil duduk. Iya, tapi kemudian itu dilakukan bukan pada tempat. Inilah yang disebut dengan bid'ah idhofiyah. Contoh lain umpamanya azan. Azan disyariatkan? Iya, azan disyariatkan. Kapan? Ketika memanggil orang sholat. Pada waktu masuk waktu untuk sholat disyariatkan azan. Tapi kalau kemudian azan ini dilakukan bukan pada tempatnya. Seperti contohnya umpamanya mengantar orang ke kuburan. Pas si mayitnya dimasukkan ke lubang kubur, suka ada yang azan? Iya. Tidak ada syariatnya. Tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Atau ketika orang mau haji. Ada yang pas berangkat diantar dengan lantunan suara azan. Azan itu disyariatkan hukum asalnya,
tapi tempatnya dan waktunya ketika apa? Ketika sholat di masjid. Kemudian adzan ini dilakukan bukan pada tempatnya, inilah yang disebut dengan bid'ah idhofiyah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang amal ini ada asalnya tapi hanya di amalan tertentu. Tapi kemudian ini dilakukan bukan pada tempatnya, itulah yang dimaksud dengan bid'ah idhafiyah. Baik bid'ah hakikiyah atau idhafiyah, dua-duanya hukumnya sama dan wajib untuk dijauhi karena Nabi SAW menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian, wanti-wanti kalian dari perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara baru dalam agama yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Inilah dua jenis bid'ah dalam ibadah. Lalu apa hukum ibadah yang di dalamnya terkandung bid'ah? Apakah batal ibadah itu ditolak semuanya? Atau yang ditolak itu hanya amalan bid'ah yang dilakukan di dalam ibadah tersebut? Berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Dalam satu subbab yang diberi judul Amma an hukmil ibadah allati waqa'at fihal bid'ah. Tentang hukum ibadah yang di dalamnya terkandung kebidahan, ini ada dua jenis. Pertama, faqad takunul bid'atul waqi'ah fil ibadah mubtilatun laha. Kaman sallar rubaiyah khamsah. Kadang-kadang bid'ah yang terjadi dalam satu ibadah membatalkan seluruh ibadah itu. Tidak diterima. Contohnya umpamanya sholat dengan jumlah rakaat tertentu tapi ditambah atau dikurang. Sholat subuh harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Batal sholat subuh tersebut. Sholat duhur 4 rakaat dikurangi jadi 3 rakaat atau 2 rakaat bukan karena kosor. Batal. Tidak diterima. Atau umpamanya tawaf. Harusnya 7 putaran. Ditambah atau dikurang baru 6 putaran sudah. Itu sama dengan sholat zuhur 4 rakaat baru 3 rakaat sudah salam. Maka batal seluruh ibadah tersebut dari awal sampai akhir. Ini yang pertama. Kedua, waqad takunu mukhalafatun madmumatun. Waqad takunu mukhalafatan madmumah. Wala tubtilul amal alladhi taqa'a fihi. Kal wudu'i arba'an masalan. Kadang-kadang penyimpangan itu hanya menyebabkan tercelaknya perbuatan tersebut, tapi tidak membatalkan ibadahnya. Tapi dia melakukan dosa di dalam ibadah wajib atau sunnah yang sedang dia lakukan karena menambah sesuatu yang tidak disyariatkan. Tambahan ini tidak membatalkan ibadahnya. Contoh umpamanya berwudu yang harusnya maksimal 3 kali 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali 2 kali. Boleh 3 kali 3 kali. Lalu ditambah 4 kali 4 kali. Maka wudhunya sah. Tapi dia berbuat dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mempraktekkan wudhu. Lalu beliau menyatakan, hadza wudhu'i. Inilah cara wudhuku. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Siapa orang yang nambah-nambah dari wudhu ke ini?
baik nambah umpamanya jumlahnya yang harusnya maksimal tiga tiga tambah 4 apa 5 atau menambah bagian yang dibasuh dengan umpamanya menambah yang dibasuhnya umpamanya bagian perutnya diusap atau dibasahi dan diyakini ini bagian dari wudhu. Nambah. Siapa yang nambah dari wudhuku ini faqad asa'a. Sungguh dia telah berbuat salah wa ta'adda dan telah melampaui batas wa zalama dan telah berbuat zalim. Tiga istilah yang tiga-tiganya buruk dan dianggap dosa. Asa'a berbuat kesalahan, ta'adda melewati batas yang disyariatkan, zalama zalim, tiga-tiganya. Ini menunjukkan dosa. Tapi kata mu'alif walam yakul faqad batala wudu'u, sungguh batal. Nabi tidak menyatakan wudunya batal, enggak. Atau merubah. Contoh umpamanya Nabi SAW mencontohkan wudu itu ketika membasuh tangan, tangan kanan dulu 3 kali. Lalu setelah itu tangan kiri 3 kali sampai sikut. Lalu dirubah kanan satu, kiri satu, kanan satu. Ada yang begitu? Ada. Demikian juga kaki. Maka tambahan atau perubahan itu tidak membatalkan wudhunya. Wudhunya sah, diterima. Karena Nabi SAW tidak mengatakan faqad batala wudhu, tidak. Telah batal wudhunya, tidak. Demikian juga umpamanya kita ketika sholat baik sujud, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ketika ruku dan sujud dilarang membaca Al-Quran. Nabi SAW menyatakan, Inni nuhitu an aqra'al Qur'an fir ruku'i was sujud. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Siapa yang melarangnya? Pastilah Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang ketika ruku sujud membaca Al-Quran. Maka sholatnya tidak batal, tidak rusak. Tapi dia terjerumus ke dalam perkara yang dilarang ketika sholat. Ketika yang dilarang ketika sholat itu dilakukan, sholatnya tidak batal. Tapi dia berdosa. Sama dengan umpamanya dilarang ria di dalam sholat. Lalu orang ria dalam sholat. Riaknya dalam sholat tidak membatalkan sholatnya. Tapi dia berdosa dengan riaknya dia di dalam sholat. Sama dengan diperintahkan sholat berjamaah. Dia sholat sendiri tanpa uzur. Sholatnya sah dan dapat satu pahala. Tapi dia berdosa karena tidak melakukan perintah untuk sholat berjamaah bersama imam di masjid. Dilarang untuk menunda-nunda sholat dari waktunya. Harus di awal waktu. Tapi ketika dia umpamanya menunda, melanggar larangan ini, sholat subuh 5:30. Sholat duhur jam 2:30. Masih ada waktunya? Masih ada. Dia melanggar larangan. Sholatnya sah dan dapat pahala satu dari sholatnya. Pasti tidak berjamaah tuh. Tapi dia berdosa karena mengabaikan perintah. Mengabaikan perintah atau melanggar larangan. Dilarang baca Quran ketika ruku dan sujud, dia baca Quran. Dia berdosa karena melanggar larangan tapi tidak membatalkan sholatnya tetap sah. Bagaimana kalau ketika ruku atau sujud kita kan diperintahkan memperbanyak doa. Nabi SAW menyatakan, Inna aqraba ma yakunu bil abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah pada waktu sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat. Perbanyak doa. Ketika sujud, maksudnya sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Makanya tak ada
syariat bahwa kalau berdoa baiknya sambil sujud. Maksudnya sujud di luar sholat, maka tidak ada syariat. Maksudnya jarak terdekat seorang dengan Allah lah ketika sujud di dalam sholat. Kalau di luar sholat, dibanding berdiri dalam sholat, lebih dekat berdiri di dalam sholat kepada Allah daripada sujud tapi di luar sholat. Umpamanya orang mau berdoa, tapi di luar sholat, lalu sujud sambil berdoa, tidak disyariatkan. Syariatkannya kalau mau angkat tangan, silakan. Itu salah satu penunjang dikabulkannya doa, bukan sujud. Nah, di dalam sujud, dalam sholat, diperintahkan memperbanyak doa. Boleh nggak kalau doanya ini diambil dari Quran? Padahal di dalam sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi diperintahkan memperbanyak doa. Boleh nggak diambil doanya dari Quran? Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama adalah niatnya berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Niatnya berdoa, tapi doanya diambil dari Al-Quran. Tapi niatnya berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Kedua, langsung berdoa dengan lafaz doa yang ada di ayat itu. Contoh, dalam Al-Baqarah Allah menyatakan, wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dalam Al-Quran begitu ada wa minhum may yaqul. Kita tidak boleh membaca wa minhum may yaqulnya nggak boleh. Langsung aja doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tidak boleh kita membaca dari la yukallifullahu nafsan illa wus'an laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Langsung lafaz doanya. Jangan dibaca kalimat awal yang tidak berupa doa yang ada di ayat itu. Maka dengan dua syarat itu boleh. Kita berdoa di dalam sujud dengan doa yang diambil dari Al-Quran. Syaratnya niatnya berdoa bukan baca Al-Quran. Yang kedua, langsung mengambil lafaz doanya, tidak dari awal ayat. Jadi kalau umpamanya orang melakukan pelanggaran di dalam sholat yang terlarang, seperti dilarang ria, lalu dia ria, sholatnya sah, tapi rusak. Salatnya bisa tertolak, dia terjerumus ke dalam dosa, terancam azab sebagaimana firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Dilarang sahun, tapi dia sahun. Dengan melamun dalam salat tidak batal salatnya secara fiqih. Lanjutkan, tapi dia berdosa. Ketika ruku sujud dia umpamanya membaca Al-Quran, maka sholatnya sah, teruskan. Tapi dia berdosa karena melanggar. Atau umpamanya dia menambah gerakan di dalam sholat. Dan diyakini sebagai bagian dari sholat, sholatnya tidak batal. Selama gerakannya tidak membatalkan sholat. Maka sholatnya terus, tapi dia berdosa karena adanya penambahan gerakan tersebut. Seperti umpamanya orang ketika duduk terus si tangannya ditepuk-tepukan ke pahanya dan dia meyakini bagian dari sholat. Padahal tidak ada contoh sama sekali dia melakukan kebid'ahan dalam sholat. Batal sholatnya? Tidak. Tidak batal. Teruskan, tapi dia berdosa karena meyakini adanya tambahan gerakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa jenis kebid'ahan di dalam ibadah. Ada ibadah hakikiyah yang sama sekali tidak ada contoh. Ada ibadah idhofiyah, bid'ah idhofiyah.
ada contoh tapi dilakukan bukan pada tempatnya. Terus efeknya batal nggak ibadahnya? Bisa membatalkan, ada juga yang tidak membatalkan dia tapi tetap terjerumus ke dalam dosa. Inilah bid'ah dalam ibadah. Kedua, bid'ah dalam muamalah. Muamalah itu interaksi kita dengan sesama manusia. Baik umpamanya interaksi dalam bentuk jual beli, membuat perjanjian atau kesepakatan, pinjam meminjam, gadai menggadai tanpa bunga, pinjam meminjam tanpa bunga, itu muamalah yang dibolehkan, diperintahkan dengan syarat-syarat yang telah Allah tetapkan. Meminjam karena alasan yang daruri boleh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian mau saling pinjam meminjam boleh, tapi catat. Dibolehkan pinjam meminjam. Termasuk gadai menggadai adalah pinjam dengan adanya jaminan. Asal dua-duanya tidak ada bunga. Walaupun sedikit, walaupun tidak berlipat. Sedikit ada tambahan sebagai keuntungan bagi si pemberi pinjaman, ini bunga. Kullu qardin jarra bihil manfa fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan ada manfaat yang diambil oleh si pemberi pinjaman itu riba. Baik dalam bentuk uang, barang, makanan, atau jasa. Sok saya beri kamu pinjaman 1 juta. Tapi selama belum lunas kamu harus jemput saya setiap hari kalau kamu ke tempat kerja. Nanti kalau udah lunas bebas lagi. Itu bunga. Walaupun tidak dalam bentuk uang atau makanan atau barang. Boleh saya kasih kamu pinjam. Selama belum lunas setiap makan kamu harus traktir saya. Kalau sudah lunas bebas lagi. Itu juga bunga. Maka tidak boleh. Nah, dalam bermuamalah adakah kebid'ahan? Iya, ada. Berkata muallif rahimahullah, al-bid'ah fil muamalat. Kebid'ahan dalam hal muamalah. Kasirati ma laysa fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam. Contoh menetapkan syarat di dalam sebuah perjanjian transaksi MOU kesepakatan, tapi syarat ini tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam khutbah beliau, ketika beliau khutbah, beliau menyatakan amma ba'd, fama ba'lu rijali minkum yastarituna syurutan laysat fi kitabillah. Fa ayyu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Fa qada'ullahi haqqun wa syartullahi awthaq. Kata Nabi SAW, hadis ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Amma ba'd, kata beliau, setelah menyampaikan muqaddimah, hamdalah, syahadat, salawat dan seterusnya, amma ba'du. Adapun setelah itu, kenapa ada berapa orang di antara kalian yang menetapkan syarat-syarat dan syarat ini tidak ada dalam kitab Allah? Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, syarat itu batil walaupun ada 100 syarat. Faqada'ullahi haqqun. Ketetapan Allah itu hak, benar.
wa syaratullahi awthaq, dan syarat yang Allah tetapkan lebih terpercaya, lebih bisa dipercaya daripada syarat-syarat yang ditetapkan oleh manusia. Berdasarkan hal itu, apabila di dalam perjanjian, kesepakatan, MOU yang oleh Allah Azza wa Jalla sudah diatur, lalu kita menetapkan syarat yang tidak ada dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini yang tidak boleh. Kecuali kalau memang Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatur syarat tertentu dalam hal itu, lalu kita membuat persyaratan khusus, maka ini dibolehkan. Berdasarkan hadis yang umum, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Seperti umpamanya kita mau ngelamar kerja, kemudian diterima karena memenuhi kualifikasi dengan gaji sekian. Lalu si perusahaan tempat kita bekerja menetapkan syarat. Syarat ini kemudian menjadi aturan. Kamu datang jam sekian, pulang jam sekian. Dalam sepekan kamu sekian hari, 5 hari. Sehari sekian jam. Ada istirahat sekian jam. Pekerjaan ini syarat. Tapi syarat itu dibikin oleh mereka yang syarat ini tentu saja tidak mungkin diatur oleh Quran Sunnah. Quran Sunnah membebaskan hal itu. Selama isi syaratnya tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat. Tidak merampas hak Allah dalam hal itu. Umpamanya syaratnya tidak boleh Jumatan. Atau boleh Jumatan tidak boleh lebih dari setengah jam. Lewat setengah jam, 1 menitnya dipotong 10.000. Kan nggak mungkinnya. Setengah jam pas semua itu. Jumatan aja secara umum lebih dari setengah jam. Belum jalan kakinya ke tempatnya. Kadang-kadang ada setengah jam itu khutbahnya aja. Belum sholatnya. Belum zikirnya. Belum sholat sunnahnya. Ya 45 menit lah. Ini pokoknya kalau lebih dari setengah jam ada sanksi. Di SP dikurangi. Maka syarat ini merampas hak Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh untuk disepakati. Tidak boleh untuk diikuti. Langgar saja sudah gitu ya. Kalau syaratnya itu menyimpang dari Quran Sunnah atau melanggar ketetapan syariat. Selama itu tidak ada pelanggaran dibolehkan. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan, sepakati di kalangan mereka, ya boleh. Maka wajib untuk kita untuk hadir pada jam yang sudah ditentukan, pulang jam yang ditentukan. Selama masa kerja wajib bekerja. Nah, boleh meninggalkan walaupun untuk ibadah. Ketika jam kerja kita sholat duha. Sholat duha itu sunnah. Memenuhi janji syarat yang disepakati itu hukumnya wajib. Nggak boleh mengejar yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Tapi saya bisa handle kok ini pekerjaannya. Tapi itu saatnya kerja. Saatnya kita menunaikan kewajiban untuk bekerja. Walaupun nggak ada pekerjaan. Siapa tahu pas kita lagi duha, datang pekerjaan mendadak yang harus saat itu. Datang konsumen yang saat itu harus ditangani dengan segera. Pas datang, maaf lagi sholat duha. Aduh, nunggu lagi. Hak orang jadi terabaikan. Memenuhi hak orang adalah wajib bagi dia. Maka tidak boleh walaupun dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang hukumnya sunnah. Adapun kalau hukumnya wajib, azan, datang kewajiban sholat duhur, walaupun lagi ada pekerjaan, tinggalkan pekerjaan itu, lakukan sholat wajib karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala ya. Inilah beberapa penjelasan tentang beberapa jenis kebid'ahan baik dalam masalah ibadah
ataupun di dalam masalah muamalah. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan teruskan nanti di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.